rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Oh, walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Oh, walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Ingin ku berjalan menyusuri cinta, cinta yang abadi untukmu selamanya. Hey ya 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 ya, hey ya ya ya, hey ya. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Ya ya hey ya, ini kesungguhan, sungguh aku sayang. Ya ya hey ya, ya ya hey ya, ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di tanggal 20 berapa nih ya? 21 ya? 26. Udah mau ngelewatin lebaran aja. Tanggal 21 Februari gue dapat bintang tamu dari luar negeri ya. Ini kalau komentarnya Opa sebenarnya ini adalah ini adalah bintang tamu dari Bangladesh. Gue benci banget sama dia. Itu gara-gara waktu itu ketemuan. Terus gue emang lagi habis balik dari Bali. Jadi kelang banget. Enggak, lo gak pernah gak kelang. Tapi itu super kelang makanya. Terus dia bilang ini the one and only dan adalah salah satu orang yang paling gue kagumi di industri vape. Bahkan ketika gue lo dulu. cintai gak? Gue belum sejauh itu kayaknya. Pertama kali gue nonton gitu ya. Ini adalah bener-bener orang yang gue ngefans banget. Karena gue dulu ngelihat dia tuh orang yang sangat
intuit banget, yang antusiasmenya tinggi banget, ngajarin orang bikin coil dan segala macam. Nanti gue akan kasih lihat di 4 tahun yang lalu dia bisa dengan sabarnya dengan teman-teman Indo Coil Builder ngajarin orang untuk bikin coil art gitu ya, bikin Clapton. Entah kenapa sekarang dia nggak mau ngajarin lagi, mungkin ya biar teman-teman yang jualan tetap laku, mungkin. Tapi jadi banyak referensi orang yang nonton itu. Iya. Tapi apa kabar Mike? Sehat, alhamdulillah. Di masa COVID corona. Suara gue jelas kan? Jelas kan sekarang. Kurang dekat. Harus begini. Alhamdulillah sehat sih kok. Terus lo ngapain aja selama? Makin bengkak. Gue lebih banyak ngabisin main game sih sekarang. Sebenarnya tanpa corona kayaknya lo udah banyak ngabisin waktu main game. Enggak, ini jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak tuh jadi kayak tadinya misalnya win gue cuman 100. Sekarang tuh bisa gue 400 gitu. Jadi gini ya, 4 tahun yang lalu itu gue sangat ngefans sama dia. Di 1 tahun terakhir ini gue sangat kesel sama dia. Kok gitu? Lah bener. Karena ya ini harus jujur gue katakan sama lo. 4 tahun yang lalu kok ini anak rajin banget ya ngasih edukasi bikin coil. Sekarang dia lebih banyak main game daripada berinteraksi sama vapers di luar. Lo tuh kayak kejebak sama dunia nyaman lo yang sekarang. Kemudian lo seems doing nothing jadinya kesannya gitu loh. Bukan gitu sih. Ya. Jadi personal itu lebih gue ngelihat dari dunia vape sendiri jauh banget perkembangannya, cepet banget. Terus ini industri udah hampir mateng gitu, khususnya di Indonesia. Menurut lo hampir mateng? Hampir mateng gitu. Hampir mateng artinya delivery ke masyarakat yang belum nge-vape belum begitu dekat ke mereka gitu. Cuman secara populasi vape itu semakin besar berkembang dan edukasi udah lebih advance sekarang. Udah nggak ngomongin apa ya? Udah kalau dulu tuh masih bisa udah nggak ngomongin apa udah nggak ngerasa nggak perlu ngomongin? Bukan. Kalau dulu tuh masih bisa kukur teman-teman kita siapa, sejauh mana yang nge-vape dan siapa yang bakal nonton. Kalau dulu gue ngeliatnya gitu. Kalau sekarang tuh lu udah nggak bisa jangkau sejauh itu gitu. Karena kita sudah, gue ngomong A ke lo, ntar lo bisa ngomong A ke yang lain dan akhirnya nyampe ke sana. Oke. Jadi gue rasa ini sudah. Jadi lo berharap orang lain yang jadi messenger. Sudah sangat mature gitu. Udah hampir matang yang tadi gue bilang itu gitu. Jadi tapi sebenarnya enggak. Justru di COVID ini gue malah berpikir Druga 2 itu. Sedap. Druga 2 itu gue berhasil menyelesaikannya. Sudah. Itu adalah pencapaian lo menurut lo di tengah-tengah pandemi. Tapi gue nanti akan bahas Druga 2 nanti. Tapi sebenarnya di luar masalah itu adalah sebenarnya orang nggak banyak tahu bahwa nama asli lo tuh emang Mike bukan kan? Nama gue kayak orang Rusia, Almika. Ya. Gak banyak orang yang tahu tuh, karena lo kemudian mengunci akun lo yang itu, lo cuma orang-orang tertentu doang yang follow, yang boleh follow gitu kan ya. Nah terus kenapa jadi Mike? Gue juga nanya bokap gue, cuman bokap gue cuma bilang ya biar orang luar negeri gampang inget sama kamu aja. Nah itu poin menariknya ya. Gue aneh banget sih. Gak ada Mike ke Almika tuh gak ada nyambung-nyambungnya juga kan. Betul. Pronounce-nya juga udah jauh. Ya beda betul, banget betul. Gitu. Tapi emang dari kecil gue dipanggilnya itu. Gitu. Tapi gini, itu kayak jadi semacam menurut gue jadi semacam doa bokap lo yang menurut gue akhirnya kesampaian Mike. Iya. Maksudnya gini. I'm so blessing for that. Iya. Lo mungkin gak banyak orang tahu bahwa Mike adalah salah satu influencer yang sebenarnya kelasnya bukan cuma sekedar influencer Indonesia, bahkan dunia gitu. Dia masuk ke dalam istilahnya kalau menurut gue tuh kayak ada layer-layer yang istilahnya cuma influencer dunia tertentu dan dia ada di situ gitu. Maksud gue sih nggak bisa ngebayangin kalau emang ternyata nama dia
bahkan Eko misalnya gitu, kayaknya aneh. Ngobrol sama orang bule aja kadang-kadang gue orang nyebut nama gue Eko. Tapi begitu Mike ya orang gampang nyebutinnya. Jadi lo mungkin gak banyak yang tahu bahwa Mike itu ternyata adalah salah satu influencer yang menurut gue kelasnya udah bukan cuma sekitar Indonesia, kelasnya dunia. Tapi justru gara-gara itu gue punya doa dan harapan terhadap lo sebenarnya. Ketika di awal gue mengagumi lo ya, beneran serius. Doa dan harapan. Doa dan harapan, energinya harusnya it's not only about making products. Menurut gua gitu loh, bahwa lo kemudian harusnya tetap ketemu dan berinteraksi sama banyak orang, membagi apa yang ada dalam kepala lo tuh harusnya tetap jalan terus. Nah itu yang bahkan gue sampai gue potong dulu sebelum dia jawab, gue pernah marah sama dia. Kenapa Jack? Gara-gara acara Foxy Community selama 5 kali ya. Aduh. Yang jadi bintang tamunya gue, dianya gak ada. Kemudian gue tanya, kok mereka gak ada? Dianya gak bisa om. Ini komunitas lu, ini komunitas terbentuk gara-gara lu loh. Gitu. Tapi lu nya gak ada. Gitu. Iya sih, maksudnya kalau itu karena mereka kebanyakan ngadain di weekend. Oke. Weekend waktu kosong gue sama Keluarga jadi lah biasanya ya. Jumat malam, kan biasanya Jumat malam, kalau Sabtu malam. Itu ngajak anak gue nonton, bini gue udah kayak bikin janji, Ya, ntar ya, pergi ya, nonton ya, enter ya. ini ya gitu. Jadi gue Emang kota-kota yang ngundang itu gak ada bioskopnya? Kalau lo alasannya itu. ya enggak sih. Tapi maksudnya gue percaya sih sama anak-anak itu, gue selalu ngasih pesan sama mereka. Komunitas ini kalian yang bentuk atas keinginan kalian. Iya. Dan gue harapkan ini sangat berarti, komunitas ini terus bisa berarti buat masing-masing individu yang ada di dalam komunitas dan buat orang Si di Fitra ya, luar. ketuanya Fitra ya? Fitra. Fitra ya. Fitra. Terus itu yang paling pesan yang paling gue utamain ke mereka. Terus saling baik sama antar mereka, appreciate others gitu. Jangan ada drama. Kalau ada drama itu sebentar harus bisa dicari selesaikannya gitu. Jadi itu yang tersimpan di benak mereka. Jadi ketika ada sesuatu itu mereka langsung cari dan menyelesaikan. Tapi gini Mike, komunitas Foxy itu kan terbentuk inisiatif orang-orang loh, bukan lo yang minta bentuk loh. Iya, bener kan? Bener. Kebayang gak lo sebenarnya pengaruh lo tuh sebenarnya segede itu? Yang justru itu maksud gue, ya this time you fail me gitu loh. Karena bahkan orang dengan rela hati gitu ya. Terus tiba-tiba gue sampai, ini anak ya gue kalau boleh ngomong, boleh. Ini anak ngehe banget. Itu yang menurut gue kayak lo ada responsibility lah gitu maksud gue. Gue ada responsibility, gue masih support mereka dalam bentuk apapun yang mereka inginkan. Gitu sampai Cuman sekarang. kadang-kadang kehadiran, gue bilang sama mereka sorry gue gak bisa gitu-gitu. Gue cuma bisa support doa semuanya jalan lancar. Tapi di acara event besar kita selalu minta Usahain tetap ketemu datang ya. gitu. Terus sebelum event juga kita ketemuan dulu ngobrol, apalagi waktu fair gitu kita ngumpul dulu rame-rame. Iya. Cara apapun pasti. Dan sekarang malah kalau udah event besar gue pasti harus kasih tempat buat mereka untuk bisa kita hangout bareng, bikin apapun itu gitu. Ya mudah-mudahan itu tetap terus terjaga walaupun sekarang begitu ada COVID ini agak mengurangi intensitas kita ketemu orang ya, ini yang sangat kita sayangkan sebenarnya. Oke nih gue di next ya. Sebenarnya ada beberapa langkah dia di industri vape yang menurut gue justru kebalikan dari kebanyakan orang mungkin ya. Tapi ya apaan? tapi Druga 2 menjawab pertanyaan gue sebenarnya. Tapi walaupun Druga 2 menjawab pertanyaan gue, tapi ini tetap harus akan gue tanyakan. Buat kalian jangan lupa ada 14 pieces Vaporeso buat kalian ya. Yang terus mengirimkan doa kalian demi 100 doa 100 juta kebaikan yang akan terus kita sebarkan dan kita konversikan doa kalian menjadi bantuan buat korban COVID-19 ini. Ada 14 pieces, tapi gue random ya. Ada Swag 2, ada apa lagi? Ada Osmol, ada Target. Pokoknya ada 4 jenis lah. Kalian bisa lihat di postingan MK sebelum ini. Yang bisa kalian dapatkan yang nanti gue suruh Mike juga pilih deh pemenangnya siapa aja. Ya.
Kalian silakan kirim doa. Nih ada lagu untuk menyela-nyela obrolan gua dan Mike dan sebenarnya gue masih sangat ingin marahin dia. Gue dimarahin mulu kayaknya di sini. Oh, ini udah banyak banget nih doa nih. Oh, DKI rese juga. Opa, jangan gitulah Opa. Oke ya. Ini adalah satu lagu dari Surya Band. I'm up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming at tails, heads on a science apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be so hard. Oh, I'm going back to the start. Just guessing at numbers and figures, pulling the puzzles apart. Question of science, science of progress. God speak as loud as my heart. Tell me you love me. Come back and hold me. Oh, and I rush to the start. Running in circles, coming at tails, just coming back as we are. Nobody said it was easy. Such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be so hard. Oh, I'm going back to the start.
dulu. Packnya nggak enak banget, gue lagi minum teh hangat sama Mek. Nggak apa-apa. Cuek aja. Ini Pak Ruli yang biasa di Vapsters juga selaku owner. Apa ya? Salah satu pionir lama nih di Kemang. Vapsters kalau nggak salah dulu Artomelab ya. Artomelab.com itu dari 4 tahun lalu main. Terus dengan lancar rezeki jadilah si Vapster ini. Oh, jadi total udah jalan berapa tahun? 5. Udah 5 tahun. Tapi lumayan ya, Vapsters tuh ada restoran di bawah, tempat makan, terus juga kita bisa lihat di sini banyak varian liquid, terus di belakang sana ada meja coiling. Di belakang sana ada buat coiling juga, ada pajangan mainan juga, gundam, ada topi. Kita mau ngapain sih? Kita mau build kan? Kita mau numpang nge-build nih, Rul. Boleh banget main. Boleh ya, di bawah kita numpang nge-build. Di bawah nanti mejanya. Perlu gue temenin? Boleh. Apa yang gue wakilin? Boleh nih. Diri dong. Nih siapa nih? Ini namanya Iba, anak Cinere. Air Vapers, terus ini. Yeay, balik lagi. Nih itu buat kalian yang mungkin tadi nonton sekilas video sebelum ini adalah sebenarnya tuh video di masa-masa Mike. Gue gak pengen nunjukin bahwa di masa-masa Mike jago nge-build. Masa-masa di mana Mike masih kurus. Masih seger, belum Bangladesh banget. Masih seger dong. Seger terus. Mike, tapi gini Mike. Apa tuh? Lo kemudian bisa dibilang sebenarnya bukan Indo Coil Builder yang membuat lo ya jadi sedemikian banyak orang mengenal ya. Adalah Druga yang tahun 2017 meledak sangat luar biasa. Waduh. Bener. Gitu kan ya. Druga dianggap sebagai produk pertama kebanggaan orang Indonesia yang desain gitu ya. Bahkan waktu itu orang gak banyak yang bilang nyebut orang yang desain. Yang buat bahkan produk Indonesia bahkan nyebutnya gitu ya. Gimmick itu kemudian digoreng habis-habisan sehingga Druga bisa dibilang menurut gue sebagai brand. Gue pernah ditanya kok 2017 lo mengalami fase naiknya MK. Iya, tapi buat gue the best brand in 2017 itu adalah Druga. Lo sadar gak sih? Sadar gak sih? Sadar. Dan how do you feel dan kemudian dalam kepala lo apa sejak saat itu? Nggak ada sih, maksud gue coba untuk berpikir positif bahwa akhirnya gue secara pribadi karena ini agak egois juga gitu. Gue secara pribadi waktu itu gue berpikir gue bisa bersaing sama Blue Eye Gun gitu. Okay. Dengan Gun RDA-nya. Iya. Jadi gue pikir ya udah gitu. Jadi buat gue akhirnya gue bisa karena gue bilang sama Aukve pertama, lo yakin nih lo bisa bakal berhasil dengan produk ini? Gue bilang bisa karena ini adalah produk design by Indonesia and manufactured by China. Okay. And we can be the first in the Europe and US market. Gue bilang sih gitu. Lo sepede itu di pertama bahkan? Iya, gue pede aja sih orang. Dan akhirnya emang terjadi kan? Iya, akhirnya terjadi. Dengan berbagai macam strategi yang lo kemudian kelola dan itu emang benar-benar terjadi gitu loh. Bahwa Druga menjadi the most wanted atomizer pada saat itu bahkan. Iya, jadi dasarnya karena gue tumbuh bersama komunitas gitu. Gue tumbuh bersama komunitas teman-teman di Indonesia dan teman-teman di luar negeri. Waktu itu kan cuman hanya DM-an via Instagram, ngobrol, terus ada Telegram gitu. Cuman via itu aja, tapi gue akar di situ tuh udah kuat. Jadi ketika itu sudah naik, sampai di Reddit juga diomongin tuh cuman perkara namanya, Druga, Drag, gitu-gitu. Terus dicari artinya lah, dicari itunya lah, gitu-gitu. Gue juga sampai, oh gila sampai segini ya gitu. Jadi agak bangga juga sih kalau. Tapi ada analisa gue yang lain yang sebenarnya kemudian membuat Druga sukses di Indonesia terutama. Apa tuh? Hah? Analisa lo nih kadang-kadang
Agak krisis juga. Di tahun 2017 itu emang sedang terjadi pertarungan besar antara kebanggaan memiliki produk Indonesia dengan menggunakan liquid EJM. Gue fair-fairan aja. Ya enggak? Itu lagi perang yang luar biasa tuh. Parah. Itu lagi parah-parahnya. Tiba-tiba. Tapi percaya gak kok? Isu itu yang bikin gue juga akhirnya fokus banget untuk bikin Druga. Nah, that's it. Local pride kan. Itu kan iya masalah Jadi local pride gitu kan ya. Kemudian karena dulu kita ngerasa bahwa kok seolah-olah kita, gue nggak bilang Amerika mau injak-injak kita, tapi salah satu pemegang lisensi distribusi liquid US itu mau injak-injak kita dengan justru membawa bahasa liquid Indonesia sampah. Iya. Kan itu yang dulu pernah terjadi gitu kan ya. Itu kayak jadi semacam, dan lo muncul di saat yang tepat pada saat itu ngeheknya gitu kan. Bukan ngeheknya, memang itu keinginan gue. Ya, dan itu good. Itu good. Dan menurut gue waktu itu adalah peperangannya kan the liquid sebenarnya waktu itu ya. Liquidnya yang lagi fight besar-besaran. Tapi ternyata kemudian ini Druga yang memenangkannya. Yang perang liquid, yang menang Druga. Gue soalnya sampai sekarang juga gue bilang sama teman-teman di Foxy juga gue gak suka drama gitu. Dan drama itu sangat gue gak suka waktu itu. Gue udah fakta banget sama itu. Gue bilang gue harus bikin produk yang emang, lo bikin produk yang kayak gini loh gitu. Iya. Yang emang semua orang bisa pakai dan di luar negeri juga diakuin gitu. Iya. Kalau lo perang di lokal tapi sama liquid luar yang masuk ke Indonesia, ya lu cuman berhasil di lokal doang. Iya. Udah deh gak usah drama kayak gini. Jadi itulah inisiatif gue untuk juga salah satu bikin Druga tuh itu alasannya sih. Nah, tapi berikutnya adalah gue menyoroti karena kemudian Druga bukan berevolusi ya. Kemudian mengeluarkan varian-varian lainnya yang secara berurutan menurut gue jadi sebuah penilaian evolusi menurut gue. Maksudnya dari RDA yang abis itu keluar yang bareng Foxy. Ya abis Druga Foxy kan? Skuang sih. Oh Skuang dulu ya? Ya Skuang dulu. Ya Skuang yang 22 mm. Itu yang Druga 22. Ya Druga 22. Oh iya Skuang dulu ya benar-benar. Yang menurut gue akhirnya malah agak jadi titik turun. Kemudian lo bareng Takbot ya. Ya kan yang Druga Air yang pot itu? Iya. Ya. Itu Foxy abis itu. Kemudian lo jadi randomly gitu loh. Lo tuh sebenarnya kayak gak ada strukturnya sebenarnya apa yang mendasari lo mengeluarkan produk jadinya? Bukan gak terstruktur. Jadi sangat dipikirkan. Cuman kadang hasil produknya tidak sesuai yang lo harapin dan masyarakat harapin. Itu gitu. Karena waktu itu gue berpikir Skuang itu salah satu device yang sangat mudah lo pakai selain RTA gitu. Iya. Cuman we did not deliver good product di Skuang itu. Kita admitted itu. Cuman kita sebenarnya fokusnya ke kita coba ngasih harga yang murah waktu itu. Emang itu. Ya Skuang tapi murah karena waktu itu Octopus berapa gitu. juta dan dia sempat pamer sama gue terus lo beli dong ini dong. Gue bilang ya ngapain juga ya gue. Iya jadi gue berpikir bahwa ya udah nih kita juga ada varian Skuang juga. Lu gak perlu cari Skuang yang mahal gitu. Okay. Tapi kan market itu sedikit gitu. Gak kayak RDA. Skuang itu yang pakai dikit. Sampai sekarang juga masih ada pemakai Skuang kan. Terus kita ngeluarin. Nah kalau yang pot tak live itu sebenarnya bukan keinginan kita. Tapi mereka yang ingin kerjasama sama Druga. Brand US itu. Terus ya udah tolong bikinin pot. Terus yaudah kita partnership di brand gitu. Yeah. Itu sih mereka Aukvape cuma nanya lo mau nggak partner sama ini gitu. Oh ya udah gitu. Gue nggak mikirin apapun di situ. Gitu. Terus gue masih inget nih. Tapi yang gue fokus tuh akhirnya ke Foxy. Gitu. Foxy adalah salah satu produk yang kemudian waktu itu dia bilang cuma 2 orang nih yang baru pertama terima prototipenya. Gue sama Dupe dibikinin videonya dan gue bangga banget. Gue bener-bener cerita ke orang-orang sangat bangga. Dan lo tau gak itu pernah hilang di salah satu rest area tol.
hilang diambil orang tapi bisa balik lagi karena kebetulan itu belum rilis di Indonesia. Jadi kalau misalnya itu hilang, orang cuma tahu yang punya itu cuma beberapa orang doang. Hebat. Masuk ke grup BVC kalau nggak salah. Terus pada negor, Om Eko, ini kayaknya punya lo deh, kok udah ada yang jual? Gitu. Iya ini punya gue hilang. Dan itu akhirnya balik Mike. Cuman, oke, Foxy itu gue sangat bangga banget waktu itu makainya ya. Cuman begitu di masih produk, begitu banyak kekecewaan terhadap push buttonnya yang kemudian gampang rusak gitu kan. Artinya kan sebenarnya jadi hal yang menurunkan nilai Druga. Iya, itu dari sisi pasar. Sisi pasar. Gua kan masuk ke sini kan awalnya I'm not in doing business in vape gitu. Gue cuman making design. Tapi pas udah di Foxy, gue akhirnya ngerti cara bisnis gitu. Nah secara bisnis sendiri, Auk Vape tuh sebenarnya juga belum siap dalam hal itu gitu. Ya. Akhirnya kita diskusi banyak dan itu permasalahannya ada di engineering. Jadi ada design engineer-nya yang salah, terus dia resign, dikerjain lagi dan gak menyelesaikan masalah itu. Akhirnya kita ganti lagi gitu. Sampai akhirnya gue pergi ke Cina, terus gue coba lihat gue gimana produksinya, gue sampai marah-marah gitu. Karena actually it's a good product, people like it. Betul, gitu kan. Betul. Dan gue bilang sama Auk Vape, kita harus kasih garansi ini diganti yang baru gitu. Dan it happen gitu. Semua sampai sekarang juga masih ada yang klaim untuk garansi. Dan seperti harapan gue pada saat itu, ya gue terlepas bahwa vape is vape gitu ya, gue tetap kayak pengen punya ada kenapa mesti brand US which is Hexom yang menguasai Indonesia bukan Druga pada saat itu, bukan Druga Foxy pada saat itu ya. Dan gue pikir itu akan jadi kick off awal loh. Akhirnya ada kebanggaan anak Indonesia yang bisa berkompetisi sama Hexom gitu. Cuman ya itu lo tetap pengen kemudian melanjutkan Foxy untuk tetap bisa berkompetisi dengan Hexom gak? Oh tetap, kita tetap produksi Foxy. Bukan produksinya. Apanya nih? Ya developmentnya. Karena menurut gue soal error itu. Ya bukan kalau soal error, karena lo berhasil. Tapi kan ada banyak hal yang harus lo perbaiki sehingga kemudian itu akan tetap tempel di hati banyak penggunanya. Karena menurut gue sekarang Hexom pemenangnya, bukan Foxy. Oh iya nggak apa-apa. gue nggak pernah berpikir untuk berkompetisi. Itu biar masyarakat yang desain. Contohnya kayak lo yang desain gitu. Tapi maksud gue in terms of production in quantity gitu, ya Foxy jauh lebih banyak dari ini gitu. Tapi top of mind brand Foxy kedua dari Hexom. Apa gitu sih. Cuman maksudnya sampai sekarang juga gue selalu berpikir sama gue pengen banget buka Druga Store di Indonesia untuk mengkomodir seperti yang lo pernah cerita sama gue tuh. Yang dilakukan. Ini kan permasalahannya karena kan ada represent office untuk Hexom diwakili oleh Febzu di sini gitu, dan it really helps gitu. Dan gue rasa gue juga bisa melakukan yang sama gitu, and give me a good idea gitu untuk itu. Dan gue anggap lo sebenarnya mampu, cuman sekali lagi lo tuh lagi males. Enggak, udah. Nggak, nyari tempat tuh susah kok, kayak nyari jodoh gitu sih lo nyari. Bukan, lo lagi males. Serius. Enggak, gue udah muter-muter. Di Jakarta lo muter-muter gitu. Maksud gue gak gini, gue gak tahu kenapa ya. Gue lagi ngelihat lo tuh kayak lagi, kalau kayak terlalu cepat menemukan zona nyaman lo sih gitu loh. Jujur aja iya gitu loh. Karena misalnya ketika Druga Narada keluar gitu ya, dalam waktu singkat tidak sesuai ekspektasi gue, bahkan Druga Narada gitu ya. Narada tidak sesuai sama ekspektasi gue. Dengan desain sekeren itu, gue kalau ngomongin desain, gue sampai ngomong ke anak-anak, gue rasa gak bakal ada yang bisa ngalahin Mike deh kalau soal ngomongin ini ya. Tapi kok tidak sesuai sama ekspektasi gue ketika seharusnya ini bisa merajai pasar, atau setidaknya ini benar-benar jadi top of mind banyak orang gitu loh. Nah itu yang menurut gue kalau gue mau berani nyimpulin ya, ini anak lagi males soalnya gitu loh. Males sih enggak sih, cuman memang lagi banyak pikiran aja. Alasan. Enggak, kalau gue gini ya,
Ini gue akan ngomong di Gue depan. enggak, karena gue juga ada bisnis lain kan gue bilang sama lo gitu. Betul. Itu sangat mengalihkan fokus gue ke vape, khususnya di Druga. Jadi di Druga Jadi tuh, apa yang bisa kita harapkan kalau sekarang, kalau kita pengen bahwa bener-bener lo sanggup nge-build sebuah empire dalam nama Druga, kalau ternyata lo sendiri, lo iya dong. Buat gue gini soalnya, kalau masing-masing orang, ya, gue ngomong sama Opa gini waktu itu, kalau masing-masing kita, Opa, nih, sama-sama rajinnya, kebayang gak lo industri ini kita akan segede apa? Karena lo harusnya mikirnya segede itu, menurut gue harusnya kita semua mikirnya segede itu gitu. Bukan karena mumpung lagi gede kita manfaatin. Ya kan? Tapi kalau kita build sama-sama rajin yang nge-build marketnya, nge-build semua orang untuk switching jadi vapers. Karena ini adalah good things gitu loh. Menurut gue ini bahkan seharusnya bisa 10 kali lipat lebih gede dari sekarang. Cuma lagi ada yang males nih. Salah satunya lo menurut gue. bukan sih, maksudnya apa ya? Ini gue seneng banget loh kalau lagi gini. Gue paling sebel kalau interview sama dia nih, Jack. Asli. Nggak gitu. In business vape khususnya ya kan lo di liquid itu punya big gap gitu, punya difference-nya tuh beda banget gitu. Terus gue juga punya partner juga yang in China, which is dia juga nggak di Indonesia gitu. Ngerti gue, tapi kan nge-deliver message-nya bahwa kemudian, lo kan juga orang komunikasi, bahwa kemudian harus ada brand value yang kemudian entah itu produknya mau produk apapun gitu ya. Kalau brand value-nya kemudian terus lo... Aduh. Tapi dia lagi main game mulu. Gue lagi gue lagi main game mulu emang. Cuman salah satu top of mind Druga tetap masih ada sih, gue percaya di Indonesia. Itu yang harus tetap gue pertahankan gitu. Tapi memang kompetitor di produk tuh jauh lebih cepat dan lebih agresif lah ya. Lebih sangat agresif gitu. Apalagi bukan mereka yang lebih agresif, Mike, karena lo nya lagi nggak. Jangan nyalain gue mulu dong. Tuh, karena lo selalu membela diri lo sendiri seolah-olah orang lain lebih agresif. Yang salah itu adalah lo lagi malas, orang lain lagi rajin. Ntar gue pikirin nih caranya. Bangke lah. Loh, enggak, tapi benar sih. Mas gue akuin gue tidak terlalu fokus sama di Druga, khususnya di 2 tahun belakangan ini gitu. Oke, dan gue bersyukur loh ngeluarin Druga 2. Gue kemarin tuh ya ada beberapa orang yang mungkin gue harus sangat dekat, gue share, lo, Dupe, Opa gitu ya. Gue pasti akan sangat selalu terharu dan menangis kalau ada teman-teman kita yang tiba-tiba nongol lagi, fight lagi gitu loh. Maksudnya serius, gue ya ada beberapa hal yang pasti kalau gue share, karena mereka harusnya emang tetap berada di sini memperjuangkan apa yang pernah kita mulai. Ya apalagi kalian lo lebih dulu dari gue dulu adalah penonton kalian dulu gitu loh. Gue bahkan sempat ngomong, ayo sentil-sentilin lagi nih yang kemudian kayak ngerasa udah nyaman gitu loh, supaya ini. Honestly ini gue cuma bilang di MK. Jadi gue punya banyak problematika juga di bisnis gue yang lain, di agency, dan itu jadi salah satu apa namanya, gue akuin ini kesalahan juga karena itu jadi salah satu gue agak kekurangan fokus gue ke Druga. Ya. Tapi yang gue jaga adalah konsistensi. Gue harus bisa delivery desain produk, terus features yang berbeda dari yang sudah ada di pasar gitu. Itu yang selalu coba kita kasih gitu. Kalau lo bayangin Druga tuh produk utamanya keluar tuh cuma setahun sekali. Betul. Gitu. Dan sebenarnya gue satu dia. Lo pengennya apa? Setahun berapa kali? Bukan. Waktu lo keluarin Narada, ingat gak lo kita pernah bikin video bareng gitu ya. Terus gue nanya, kita pernah bahas kira-kira pot akan naik atau enggak. Ingat gak lo? Ya, itu di kantor yang lama tuh ya. Kamera gue masih jelek-jelek tuh. Terus dia pernah enggak, jadi lampunya terang banget lo gak kayak dulu. lo pernah negor gue, lo invest kayak kok gitu. Oh, iya. Dia negor gue, itu gue
langsung merasa oke, ini adalah hal yang harus gue perbaiki. Gue akan mengevaluasi. Nah ini sekarang kesempatan gue untuk bersepeda. Jadi gue yang diserang. Waktu itu jawaban Mike adalah gue percaya bahwa tiap negara tuh punya behaviornya masing-masing dan gue masih tetap percaya sama RDA. Dan lo tahu nggak berapa bulan kemudian dia ngeluarin iPods. Which is, mana omongan lo yang waktu itu mana? Itu kan nggak mudah mikirinnya kok. Ya Allah. Ini udah berapa kali bikin prototype, tapi asli udah berapa kali bikin prototype, terus pandemi corona tuh benar-benar gue jadi lebih fokus untuk rubah ini, rubah itu, bikin ini, bikin itu gitu. Ya, tapi waktu itu gue pikir lo akan stick to RDA sama mod lo, karena omongan lo adalah lo beranggapan orang Indonesia tetap pasti cuma akan pakai RDA sama mod waktu itu ngomongnya. Oh. Karena lo bilang bahwa karakteristik Indonesia akan tetap stay di sini kayaknya deh behaviornya. Enggak. Apa yang merubah keputusan lo akhirnya lo bikin iPods? Gini. Apple itu kan fokusnya di handphone, yeah. di personal computer. Personal computer. Akhirnya dia punya varian produk handphone. Betul. Akhirnya dia punya banyak lagi yang dia ngeluarin tab, dia ngeluarin Apple Bahkan TV. yang bikin mereka pertama kali sukses tuh iPod sebenarnya kan. Iya kan, gitu. Tapi dia ngikutin pasar juga gitu. Itu keputusan bisnis. Sorry, kalau menurut gue dia bukan ngikutin pasar. Dia mencoba mencari tahu kebutuhan orang dan dia create kebutuhannya. Iya, itu kan kebutuhan pasar kan. Jadi itu yang coba dibikin gitu. Jadi ini dari sisi bisnis itu juga yang gue pikirkan bersama. Dan lo berharap dengan Narada itu makin melebarkan, lo mengekspansi lah sebenarnya. Maksudnya ekspansi varian dan harus tetap Druga tuh punya varian produk yang range-nya. Dan gue mendukung. Range-nya banyak. Dan gitu. gue mendukung karena gue inget di FF Fair ketika launching ya Mike boleh nggak gue membuat ini jadi giveaway biar semakin banyak orang yang nyobain dan dia juga akhirnya support walaupun ini FF Fair kedua ya. Kalau lo mau tahu ceritanya. Kan harus ada lagi tambahannya kan. Ya udah sih. Setiap dia launching nih gue selalu berusaha mendukung gimana supaya orang bisa dapetin dengan mudah nyobain karena ngantri di booth Druga tuh pasti akan sangat panjang. Gue pasti bikin giveaway yang hadiahnya selalu ada Druganya. Nah kemudian gue bikin lah nih giveaway. Hadiahnya 5 Narada. Oh 10 Narada. 10 Narada. Mike gue butuh 10 Narada yang bisa dijadiin giveaway. Oke. 1 tahun kemudian tetap gak dikirim sama dia. Dan gue beli. Gue beli nih ya. Sampai udah jadi Narada Pro ya. Jadi masih Narada biasa nih. Sampai akhirnya jadi Narada Pro. Akhirnya gue beli. Karena untuk memenuhi kebutuhan hadiah yang menang. Enak loh. Untuk liquid 50-50 nih enak di situ. Yeah. Gue akan selalu support dia. Karena biar gimana pun juga gue adalah orang yang dulu ngelihat dia. Dan gue pengen bahwa gue harus jadi someone di industri vape. Karena Mike adalah salah satunya. Dan kalau kemudian dia jadi lagi males, makanya gue adalah orang yang paling cerewet jadi. Thank you loh. Walaupun gue juga kesel sih. Mike, lo kan bisa dibilang akhirnya lo lah pionirnya di devices. Terutama di Indonesia. Pionirnya tuh menurut gue lo. Gitu ya. Dalam 10 tahun ke depan, lo harus kalau buat gue adalah orang tetap harus punya visi 10 tahun ke depan. Di dalam 10 tahun ke depan. Akan seperti apa Druga dalam benak lo? Waduh. Berat juga sih. Hah? Gue 10 tahun ke depan. Gak ada sih. Gue cuma fokusnya tiap tahun, 1 tahun ke depan. 1 tahun lo ngeluarin 1. Berarti akan ada 10. Siapin duit kalian. Banyak sih kok. Maksudnya upcoming produk tuh akan ada Druga RTA gue keluarin. Ya kan RTA udah dikit kan. Dikit. Ada Druga RTA. Enak banget. Gue lupa bawa ada sampel dulu. Soalnya Soalnya logonya kebalik. Oke, I send the sample to you. Terus gue pas terima gitu. Oh shit, logonya kebalik gitu. Dude, logonya kebalik. Gue bilang gitu. Dia bilang, ya itu sampel Mike gak apa-apa. Oh ya udah, taste is really good. Gitu. Oh ya? Gampang banget, kecil.
RTA. OCC atau Rebuildable? Reversible RTA. MTL, DTL? DTL. DTL fokusnya. 22, 24? 24. Oke. 24. Karena gue jujur lagi kehilangan RTA 24. Kalaupun ada yang enak, itu kayak Scott tua harganya 7,5 juta. Maksud gue overpriced, dan kalaupun ada yang di kelas-kelas yang misalnya kayak Geek Five kemarin keluarin Zeus ya kalau nggak salah ya. Gue tidak cukup puas di situ gitu. Enak tapi tidak cukup puas gitu ya. Jadi kalau kayak RTA tuh kalau mau puas, dan sampai detik ini masih banyak yang DM gue, oh masih nyari Scott tua gitu kan ya. Gue nyari emang gitu, tapi gue tetap kayak hoping bahwa ada produk lokal RTA yang mudah-mudahan kita doain semoga bener-bener kali ini Druga RTA sukses ya. Tapi Druga RDA 2 sekarang yang pengen. Jadi gini, plannya nih gue cuma ngomong pertama kali di MKI. Jadi Druga RDA end of this month. Terus Juli itu Druga RTA. Terus mungkin di akhir tahun ada Foxy Mini. Oke. Atau Foxy One. Oke. Tuh. Dia setelah gue bilang malas baru pengen nunjukin bahwa dia lagi rajin. Enggak dong. Gue diem-diem tapi tara gitu loh. Tara gitu. Kalau gue gak gitu gak ada yang tahu kan kalian kan. Jadi ada Foxy One. Terus Foxy Mini juga ada sih. Foxy Mini? Foxy Mini. Jadi kecilnya pakai baterai single battery. Terus ada Foxy One. Ya mengingatkan kita sama ST Pico dulu gak sih? Apa? Sekecil itu, kayak Pico dulu. Sekecil itu ya? More or less kayak gitu. Iya, itu kan kayak Pico kan? Lebih tinggi dikit untuk baterai 20700. Oh 20700. Tapi ada adapter untuk 18650. Oke, iya. Mike, lo kan kayaknya sangat fokus, lebih banyak fokus di device. Walaupun dia bikin liquid sama gua ya. Tapi gue lebih melihat dia kayak seolah device man gitu loh. Karena Coffee Mail aja kalau ngomong, lo nih ya gue bocorin lagi nih ya. Ada budget buat giveaway hadiah untuk Coffee Mail aja sampai sekarang gak dikerjain sama dia. Belum lo kerjain. Bukan gue. Enggak, lo kerjain. Ada dua ide waktu itu yang lo jalanin. Gue, guys, budgetnya ditahan sama Eko. Enggak. Ada giveaway loh. Tapi lo lebih kayak bener-bener sangat intuit sama device dari awal keberangkatan. Lo tuh dulunya ada basic engineer gak sih? Nggak ada. Jadi? Basic design aja. Oh desain aja. Design. Jadi sebenarnya gue nggak tahu ya, desain tuh kan in general tuh kan kayak orang punya persepsi masing-masing terhadap sebuah bentuk, sebuah gambar gitu. Iya. Ya itu yang gue lihat sih. Jadi gue punya intuisi di situ. Kan bisnis gue yang satu lagi kan itu lebih desain advertising. Betul. Kan, gitu. Desainer atau creative director gue atau desain grafis gue juga, mereka tahu gue nggak ada basic bisa ngedesain pakai Photoshop dan lain-lain gitu. Cuman apa yang di mata gue nggak serak, mereka tahu gitu. Ya dia ngikutin gitu. Jadi gue bilang ini tambahin ini deh, ini dikurangin nih, ini mesti gini deh gitu sih. Lo lebih kepada kegunaannya atau keindahannya? Itu harus harmonis. Nah itu betul. Itu harus harmonis. Itu betul. Karena sebenarnya kalau lo perhatiin basic tiap produknya Druga tuh punya kelebihan masing-masing gitu. Pasti ada yang berbeda dari ada yang pada di market. Cuman orang nggak menyadarinya. Mereka ngelihatnya lebih kepada in generalnya aja gitu. Iya. Misalnya kayak kalau ngomongin deck atau posnya Druga pertama, sebenarnya tanpa sadar banyak banget kemudahan yang bisa dikasih gitu. Dari terus, situ ya. Iya, terus kayak Narada sebenarnya itu fast charging tuh. Iya. Itu number one untuk pot gitu. Semua bilang fast charging. Mau diadu sama Narada nggak ada yang bisa lebih cepat. Betul. Itu juga gue akui. Hal-hal yang gue akui adalah Mike selalu mendesain bukan cuman selalu dua hal, cantik dan ada kegunaannya, nggak cuman sekedar cantik gitu loh. Ya kalau ngomongin soal rasa pasti
gue nggak mau bilang subjektif juga, tapi kadang-kadang kan bahkan pembuat liquid ternyata tidak masuk di device yang ini, itu yang pernah kita bahas juga. Ya. Sayangnya di Pods dan di IO ini belum bener-bener bisa matching ke semua, karena settingannya kita pasrah. Beda kan. Ya, Ngikutin si iya, device iya, aja. iya kan kita pasrah. Kalau RDA kan, oh yang ini cocoknya settingannya begini, bisa kita adjust sendiri gitu loh. Kalau Ya, gue rasa karena produsen kan ya bikinnya ya 50 70 30 terus flavor ya. Iya, Mereka mungkin pertama kali nyobainnya di RDA atau di RTA, terus ketika untuk bikin pot mereka akan tes di beberapa pot gitu kan. Banyak yang nanti bakal keluar ini terutama Narada Pro ini lo tuh sebenarnya desainingnya untuk 50-50 apa 70-30? 50-50 sih. Tetap 50-50. Cuman di Narada Pro itu karena kita bilangnya di situ cuman ada adjustment untuk perubahan variable voltage-nya gitu. Oke. Jadi lo bisa otak-atik maksimum di 30 watt gitu. Iya. Ya kalau lo udah over 30 watt mendingan lo pakai mod gitu. Makanya gue bilang itu 30 watt ya udah cukup gitu kan. Kalau pakai mini Clapton juga ya 30 juga udah jauh lebih cukup. Anak ini ya, saking bener-bener gue dulu bener-bener karena gue bener-bener mengidolakan dia dulu, terus gue sampai sangat terpengaruh ya, sampai detik ini bahkan yang berhak memilih mobil gue yang gue beli itu cuma 2 orang, anak gue yang cowok Ikrar sama dia. Jadi gara-gara anak gue milih ini, terus dia nyuruh gue milih ini, dan rekomendasi dia gue kasih ke anak gue. Mamas, gue manggilnya Mamas. Mas, emang Mamas mau kalau mobil ini? Tadinya nggak mau tuh Mike. Serius. Terus? Dia pilih merek satunya. Ya kan ya? Coba naikin dulu. Karena gue lagi di luar kota kan. Terserah kalian. Tapi cobain dulu. Kalau ayah sih dapat pilihannya ini nih gitu. Dicobain dan ternyata dia suka gitu ya. Jadi gara-gara dia nih. Beda kan? Mereka tahu loh. Tapi tetap kan, lo lihat di bawah gue pakai Vespa kan. Gak bisa parkir soalnya lo ke dalam. Bisa serius. Maksa. Bisa. Lagi gue taruh di bengkel yang kebetulan ternyata sama Aryo bengkel gue. Di mana? Di House of AMG si Edo Bayu. Oh, si Edo Bayu. Ya dia juga salah satu orang baik di komunitas mobil itu yang gue banyak sekali terbantu sama dia. Oke, anyway ini last minute kita akan potong dulu ya. Karena Instagram cuma ada 1 jam. Kita akan potong dulu, nanti kita akan kembali lagi 30 menit ke depan setelah break kita berikut ini. Amin. Potongnya pakai lagu dong, ya. Kita potong dulu, nanti gue akan ada banyak sekali maki-makian gue buat. Udah dong, ya, udah ya. maki lagi gue. Udah ya. Nanti kita lanjut lagi di 30 menit ke depan. Ini adalah satu buah lagu yang menurut gue sangat Mike banget. Sedap. Asik, sedap. Ini sangat Mike banget nih. Lo so tahu gitu sih? Ya gue sebenarnya nggak tahu lagu apa yang mau dibawain. Hah? Oh ini kan cinta, bener kan Mike banget. Aduh. Oh ini kan itu gitu ya. Oke, Ilya dari Zara Band. Suasana terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku sapa dirinya. Oh dia sungguh mempesona. Indahku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa, aku tak tahu harus berkata apa.
kan namanya cinta. Oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Oh, rindu terasa dikala diri ini ingin jumpa. Ingin selalu bersama dalam segala suasana. Ini kan namanya cinta. Oh inikah cinta, say, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa. Inikah namanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan diri.